Hai movie lovers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Senang sekali Mimin bisa kembali lagi dan siap temani movie lovers lagi nih. Tentunya dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul Away Station yang dirilis pada tahun 2021. Film yang mengisahkan tentang ketulusan seorang pria yang tetap mencintai kekasihnya meski ia sudah tahu bahwa umur kekasihnya itu sudah tidak lama lagi. Wah, so sweet banget ya. Penasaran dong gimana alur cerita selengkapnya? Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung aja larut dalam cerita. Film ini diawali dengan seorang laki-laki parubaya yang tampak begitu sedih setelah membuka buku usang di movie lovers. Rupanya di buku tersebut bertuliskan ke dalam memorimu. Dari situlah kita lalu dibawa ke kisah masa lalu. Dan ceritanya di sebuah SMA ada seorang siswi cantik bernama Han Ji-ah. Ia diketahui memiliki 3 sahabat, yaitu Hye-sun, Dong-chan, dan Sung-hyun. Nah, si Sung-hyun ini ceritanya jadi cinta pertamanya gitu di movie lovers. Hari itu, ketika Ji-ah sedang mengikuti pelajaran di kelas, melihat Sung-hyun pingsan saat olahraga. Ji-ah sontak tanpa ragu-ragu, ia langsung berlari keluar kelas dengan Hye-sun tanpa memperdulikan omelan guru yang sedang mengajar di kelasnya. Lalu, ketika Ji-ah menghampiri Sung-hyun yang berada di UKS, wah, rupa-rupanya dia hanya pura-pura pingsan gitu di movie lovers, supaya bisa berduaan dengan Ji-ah nantinya. Saat itu, Sung-hyun diminta untuk langsung mengecek kesehatannya ke rumah sakit. Dan tentunya sesuai harapan Sung-hyun, Ji-ah ditunjuk untuk menemaninya. Singkat cerita, mereka berdua ini bukannya pergi ke rumah sakit, mereka berdua malah pergi ke bekas stasiun yang telah lama ditinggalkan. Di sana, Sung-hyun banyak bercerita. Ia bahkan mengatakan bahwa sangat membenci sekolah. Baginya semua akan sia-sia karena kelak ia akan terkena Alzheimer keturunan dari ibunya. Jadi tidak ada gunanya ia bersekolah, ucapnya. Sebagai sahabat, di situ Ji-ah pun memberi nasihat kepada Sung-hyun bahwa harusnya dia lebih baik untuk menyimpan lebih banyak ingatan mulai dari sekarang. Setelah adegan itu, kita dibawa kembali lagi ke masa yang sekarang, di mana si cantik Ji-ah yang sudah beranjak dewasa ini sedang berada di kantor tempat ia bekerja. Roti masih menjadi makanan favoritnya. Di situ, tiba-tiba Ji-ah rupanya sakit perut setelah makan roti gitu di movie lovers. Dan ia terlihat mengkhawatirkan sesuatu. Wah, kira-kira apa ya? Lalu, tidak lama dari itu, Ji-ah dihampiri teman kerja sekantornya yang sekaligus menjadi pacarnya. Ia datang-datang kasih kode ke Ji-ah untuk mengajaknya berduaan. Namun, baru saja mau berduaan, Ji-ah terlihat menerima telepon dari kakak sepupunya untuk menemuinya setelah ia pulang bekerja. Ji-ah dan kakak sepupunya bertemu di rumah sakit. Rupanya kakak sepupu Ji-ah yang seorang dokter ini memberitahu Ji-ah bahwa sakit kanker perutnya muncul kembali. Di situ, Ji-ah mencoba tetap tenang karena dalam benaknya ia hanya butuh kemoterapi. Ji-ah sendiri juga meminta kepada kakak sepupunya itu untuk tidak memberitahu ibunya tentang masalah ini. Namun, kakak sepupunya berpendapat lain di movie lovers. Ia menyarankan agar ibunya Ji-ah diberitahu saja, karena ternyata kanker perut Ji-ah sudah memasuki stadium akhir. Sementara di lain sisi, kini Sung-hyun membuka bisnis toko kue yang ia beri nama Dorothy.
Hari itu, ia terlihat sedang dirayu oleh pelanggan perempuan yang datang ke toko rotinya. Sunghyun yang tumbuh menjadi seorang laki-laki manis ini rupanya justru cuek dan membuang kertas bertuliskan nomor handphone si pelanggan wanita tersebut. Setelah itu, Sunghyun kembali fokus membuat cake ulang tahun. Keesokan harinya, Ji-ah terkejut setelah mendapatkan kiriman kue ulang tahun ke rumahnya. Di paket itu hanya tertulis nama toko, yaitu Toko Dorothy. Ji-ah tidak mengetahui bahwa yang mengirim kue ulang tahun adalah dari sahabat sekaligus mantannya, yaitu Sunghyun. Karena ia bingung dan penasaran, Ji-ah pun mencoba menelpon ibunya untuk menanyakan kue ulang tahun tersebut. Yang ternyata bukan dari ibunya di Movie Lovers, namun ibunya mengatakan mungkin itu kue dari Hyesun. Rupa-rupanya, sesaat setelah menelpon ibunya itu, Ji-ah baru menyadari bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Ji-ah pun langsung mengundang kekasihnya untuk merayakan ulang tahunnya bersama. Setelah pacar Ji-ah datang, di situ pacar Ji-ah tampak senang dan memuji kuenya yang enak. Akan tetapi, Ji-ah sendiri justru tampak sedih di hari ulang tahunnya di Movie Lovers. Dan pada akhirnya, Ji-ah pun memberitahukan semua tentang penyakitnya itu kepada sang pacar. Awalnya, pacar Ji-ah ini mengira bahwa Ji-ah hanya sedang bercanda. Namun, pacar Ji-ah yang sekali lagi memastikan ucapan Ji-ah itu seketika langsung berubah raut wajahnya ketika mendengar jawaban Ji-ah bahwa yang ia katakan itu serius. Keesokan harinya, Ji-ah yang rencananya akan menemui kakak sepupunya itu tiba-tiba ada pacar Ji-ah yang datang menghampirinya. Mereka lalu ngopi dan ngobrol-ngobrol soal kemoterapi Ji-ah. Ia mengatakan akan melakukannya ketika ia sudah menemui ibunya. Singkat cerita, Ji-ah pun datang menemui ibunya. Tentu ibunya pun tampak begitu senang akan kehadiran putrinya itu. Ji-ah yang sangat merindukan ibunya ini langsung bermanja-manja ingin makan masakan ibu, ucapnya. Dan rupa-rupanya Ji-ah masih pada pendiriannya bahwa ia tidak ingin ibunya mengetahui penyakit yang sedang ia derita di Movie Lovers. Setelah selesai makan, Ji-ah pun pamit pergi menemui sahabatnya, yaitu Hyesun dan Dongchan. Di sana mereka bertiga sempat bersulang jamu kencur, akan tetapi Ji-ah tidak meminumnya. Ia lebih memilih air putih. Entah apa yang ada dalam benak Dongchan. Tiba-tiba ia mengatakan bahwa Ji-ah terlihat tua. Hyesun yang mendengar hal tersebut seketika langsung membela sahabatnya itu. Rupa-rupanya keributan kecil inilah yang membuat Ji-ah tertawa dan terhibur. Lalu di tengah obrolan mereka, Ji-ah menanyakan kabar Sunghyun yang sudah lama tidak ia jumpai. Dongchan pun menjelaskan bahwa sekarang ini Sunghyun sedang sibuk mengurus toko kuenya, yaitu Dorothy. Mendengar hal tersebut, Ji-ah baru sadar bahwa kue ulang tahunnya kemarin itu pasti dari Sunghyun. Ia lalu menanyakan siapa yang memberikan alamatnya kepada Sunghyun. Namun kedua sahabatnya itu sama-sama tidak ada yang mau mengaku. Kemudian ketika Ji-ah pergi ke toilet, Dongchan membahas tentang Ji-ah dan Sunghyun yang belum baikan. Dongchan sampai kebingungan karena ia mengundang Sunghyun untuk datang ke restoran di mana mereka sedang berkumpul. Mendengar hal tersebut, Hyesun pun senang karena dengan begitu Ji-ah dan Sunghyun akan segera baikan. Singkat cerita, pertemuan Ji-ah dan Sunghyun pun dimulai. Rupanya mereka tampak begitu kaku karena sudah lama sekali tidak bertatap muka. Di situ, Ji-ah mengejek penampilan Sunghyun yang ternyata hal tersebut membuat suasana mencair di Movie Lovers.
Dongchan dan Hyesun yang tidak ingin merusak suasana mereka berdua itu pun memilih untuk pergi dari restoran. Obrolan Ji-ah dan Seung-hyun pun dimulai, di mana Ji-ah mengucapkan terima kasih atas kue ulang tahun yang ia kirimkan untuknya. Ternyata selama ini Seung-hyun masih mengingat semua tentang Ji-ah, walaupun mereka tidak pernah bertemu ataupun komunikasi. Hal tersebut rupanya membuat Ji-ah marah setelah ia mengingat kembali yang membuat mereka berdua putus komunikasi selama 7 tahun ini. Ji-ah pun hendak bergegas meninggalkan Seung-hyun begitu saja, tapi di situ Seung-hyun sempat menjelaskan bahwa dia menunggu telepon darinya. Sementara di lain tempat, ada pacar Ji-ah yang terlihat sedang galau memikirkan keadaan Ji-ah dan nasib hubungan dengannya. Ia yang sedang minum-minum bareng dengan temannya memilih untuk pergi setelah mendapatkan saran yang buruk tentang hubungannya. Lalu pada malam harinya, sebelum Ji-ah pergi tidur, ia meminta maaf kepada ibunya. Sembari menyampaikan ia berencana untuk mengambil libur yang panjang agar bisa tinggal bersama ibu yang lebih lama. Mendengar hal tersebut, sontak membuat ibu Ji-ah kaget dan merasa khawatir dengan putrinya. Tentu membuat ibu Ji-ah bertanya, adakah yang salah dengannya? Namun Ji-ah dengan pandai menjawab bahwa ia sangat lelah dan hanya ingin tinggal dekat bersama ibunya. Di keesokan harinya, Ji-ah pun mengajukan surat pengunduran diri. Saat Ji-ah akan pergi dari kantornya, Ji-ah bertemu dengan pacarnya. Namun ia memilih untuk menghindar dan tidak ingin berbicara apapun di Movie Lovers. Dari situlah hubungan Ji-ah dan kekasihnya pun berakhir. Kemudian, ketika Ji-ah berada di rumah, ibunya kembali bertanya ada apa dengannya. Namun, Ji-ah pun lagi-lagi meyakinkan ibunya bahwa ia hanya ingin istirahat dari semua kegiatannya. Hyesun yang mengetahui Ji-ah liburan di rumah pun langsung mengajak nongkrong bareng bersama Dongchan. Singkat cerita, malam hari sepulangnya ia nongkrong-nongkrong bareng dengan sahabatnya itu, Ji-ah kebetulan pulang lewat toko roti milik Seung-hyun. Dan ternyata mereka berpapasan di Movie Lovers. Akan tetapi di situ Ji-ah bersikap ketus ketika Seung-hyun menyapanya. Rupa-rupanya Ji-ah kesal di Movie Lovers karena Seung-hyun tidak datang untuk nobar dengan sahabat-sahabatnya tadi. Tapi pada akhirnya mereka pergi untuk makan malam bersama. Saat mereka asik menyantap makan malam, Ji-ah iseng bertanya-tanya beberapa hal kepada Seung-hyun. Niat hati agar membuat Seung-hyun terkesan karena Ji-ah masih mengingat salah satu hal yang tidak ia suka. Tidak hanya itu di Movie Lovers, Ji-ah dengan santainya bertanya apakah Seung-hyun sedang berkencan dengan seseorang. Meskipun Seung-hyun menjawab iya, Ji-ah tidak percaya begitu saja di Movie Lovers. Ia malah langsung mengajak kencan Seung-hyun, yang tentu saja membuat Seung-hyun langsung tersedak. Tapi sayangnya, Seung-hyun menolak nih Movie Lovers. Mereka berdua yang saling memahami satu sama lain adalah alasan yang membuat Ji-ah memberanikan diri. Ia bahkan mengingatkan kembali Seung-hyun bahwa mereka dulu juga pernah menjadi pasangan. Ji-ah bahkan mengatakan tahu siapa yang mengirim kue ulang tahun untuknya. Namun Seung-hyun tetap menolaknya di Movie Lovers.